Bu dokter mau buka dulu atau bagaimana Bu dokter? Atau langsung? Berarti kita langsung aja nih ya Pak. Teman-teman Latsar kita langsung aja nih kayaknya Bu dokter nggak masuk ke sini. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya kemarin itu barusan kita masuk di hari Senin apa ya? Bener ya Mbak? Kemarin, Iya Mbak. Pak, hari kemarin Pak. Hari Senin kan? Iya Pak. Oke, Pak. Senin, Pak. Oh iya hari Senin. Ya udah dikerjakan belum Sudah, Pak. tugas-tugasnya? Sudah ya? Kemarin saya minta mengerjakan menganalisis kategori apa itu manajemen Manajemen atau smart ASN. ASN itu ya? Betul. Oke Pak. Oke, ya sekarang ditampilkan saja coba satu persatu, silakan. Ya siapa dulu? Izin, Pak. Ya, Izin sharing, deh. baik silakan Mas Farhan. Coba di atas Mas Farhan. Nah, oke. Jadi, yang pertama ini langsung menggunakan analisis APKL, Pak. Ya, Tapi nanti tadi pas sama kelasnya Pak Falah itu diberi masukan saran kalau yang kolom manajemen ASN ini sampai bawah itu masuknya nanti ke deskripsi langsung, tidak ada tabel tambahan ini, Pak. ya nggak apa-apa. Ya maksudnya boleh ya benar. Oke. Tapi nanti ini untuk tugas nggak apa-apa di sini. Oh, oke. Oke, Ya, Pak. di tugas nanti untuk ketika di RA, ya kan? Oke. Ya di RA-nya begitu. Terus gimana? Apalagi? Loh, Terus tadi udah sama Pak Falah udah masuk. Lah kok masuk lagi nih? tadi anu Pak, empat kelompok langsung, jadi satu angkatan dalam satu satu Zoom bersama gitu loh Pak. Oh, itu Dan untuk membahas apa itu? yang sesi terakhir membahas ini Pak, jadi dari semua jabatan Pak diambil satu-satu, misal guru satu, penyuluh satu, dari perwakilan gitu Pak. Oh gitu, ya, 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 ya. tapi belum belum menyeluruh Hmm, ke hmm. semua peserta seperti itu Pak. Ya, oke. Ya. Jadi ini nanti di deskripsinya di bawah. Nanti kalau RA tidak begini ya bentuknya. Kalau RA. Kalau dalam bentuk RA. Ini untuk mengetahui saja eh, biar kita cepat bahwa misalnya nih nomor satu. Kira-kira itu kategorinya manajemen ASN atau smart ASN. Gitu ya. Oke Pak. Karena ini bagian dari administrasi ya berarti manajemen ASN. Nomor dua. Kurang optimalnya sosialisasi layanan administrasi Pak. Jadi masuknya Hmm. ke yang smart ASN. Ya, oke. Yang Terus ketiga, yang ketiga ini terkait dengan kompetensi atau kapasitas teknologi digitalisasi, Pak. Jadi terus, ini masuk ke Smart ASN, masuk dan ke manajemen ASN juga masuk. ya, Terus yang keempat itu terkait dengan minimnya pendampingan pasca itu masuknya ke manajemen ASN, Pak. nah, ya, ya, ya. Nah, terus, Lalu yang terakhir, isu terakhir itu terkait dengan belum optimalnya media pelayanan
bimbingan perkawinan itu masuknya ke manajemen ASN dan juga ke Smart ASN. Oke, ya. Nomor dua itu sebenarnya bisa smart, bisa Manajemen. dua-duanya ya, karena kan Iya. yang mau digitalisasi bagian dari administrasi, ya kan, itu. Jadi itu bagian dari manajemen ASN Manajemen. juga, Oke. iya. Ya, ini. Jadi ini yang saya minta kemarin bahwa nanti kita nggak perlu letak ke belakang itu loh. Kan nanti RA-nya kan tidak begini kan RA. Oke, Pak. Oke. Oke, kalau tadi Pak Miftahul Falah ini ya agenda tiga ya atau gimana? Oke, Pak. Tadi beberapa dari teman-teman yang presentasi itu di kan secara lembaga kerja kan beda Pak. Jadi di kelasnya Pak Fala itu mereka langsung kayak seperti sudah bentuk rancangan dan sampai ke bawah sampai respon dan ke bawah itu udah kayak bentuk rancangan awal pendahuluan di RA itu loh Pak. Oh Kalau iya iya. dari Hmm. apa contoh RA yang kemarin sudah Mm-mm. di-sharing seperti itu Berarti Pak. sudah seperti contoh RA ya? Jadi, tapi masih belum full, masih bentuk awal itu loh. Iya betul betul. Ya, Jadi, jadi kita apa ya untuk melihat saja di tugas per harinya gitu loh. iya, Pak. Jadi kalau nanti pada RA ya sudah tidak seperti ini lagi gitu. Gitu ya. Oke, Pak. Oke, oke. Jadi terus apalagi yang dikritisi untuk apa? Untuk ini bagaimana untuk eh, isunya? Isinya masuk ke yang analisis USG jadi seperti ini Pak terkait dengan tiga ranking besar dari Mm-mm. KPKL kan masih ke USG ya. Ya ya. Oke. Jadi diambil Tadi yang pas maju siapa? Pak Jenengan atau bukan? bukan Pak yang dari kelompok Kelompok dua sana ini ya. Oh. kelompok dua ini ada Mas Denny. Saya Pak tadi. Oh ya, gimana Mas Denny coba ini ya udah benar tugas untuk 13 kayak gini ya. Untuk 13 kayak gini nanti tinggal dilanjut hari ke-14, ke-15 ya, ke-16 itu sudah pada perancangan. Jadi saya coba di stop screen coba, stop screen. Stop screen. Oke. Ya, hanya beda teknik saja nggak apa-apa. Gitu. Mana ya? Nah, ini ya. Nah, ini dia. Kita per hari ke-13, ya kan? Per hari ke-13, ya, ada scanning, ini kan? Ada scanning. Kita udah melakukan ini. Itu ya. Ada EPKL-nya, sudah di scanning manajemen ASN-nya, kita bisa langsung lihat ketika ditampilkan. Nah, oke, tuh nggak apa-apa, cuma beda apa? Bukan yang prinsip, hanya beda cara untuk upload dari ke-13-nya gitu. Terus kemudian ini hari ke berapa ini berarti Mas? Hari ke-12 aslinya kan ini? Oke Pak 12. Nah, 12 itu aslinya ini konsep aktualisasi, ya kan? Kemudian menjelaskan desain pembelajaran e-learning akademik, sinkronus dan asinkronus. Ya, itu. Kemarin itu memang kita lewati untuk eh, apa penguatan, bukan penguatan itu namanya coaching agenda 1, 2, dan 3 ya. Karena di agenda 1 saya, agenda 2-nya siapa? Pak siapa? Pak Subhan. Pak Subhan Pak. Subhan. Kemudian agenda 3-nya Pak Miftahul Falah ya. Pak
Fatma ya. Bu Bu Fatma. Fatma. Oke. Nah, kalau Pak Miftahul Falak sebagai apa itu? Tadi agenda 4 ya. Oh, berarti tadi sebenarnya jenengan sudah dapat ini tuh, sudah dapat sinkronus yang sekarang ini, ya kan? Tapi untuk kegiatannya tadi mendiskusikan ini sih Pak tadi. Oh, belum. Terus apa yang didiskusikan tadi? Manajemen ASN dan Smart ASN ini Pak. Oh, ya manajemen ASN dan Smart ASN itu ya. Iya. Iya, Pak. Oke, oke, ya, ya, baik, baik. Coba Mas Denny tampil Mas Denny. Oke, Pak. Tadi Sebentar, saya stop screen dulu. Ya, silakan Mas Denny. ini nih, Pak, punya saya tadi seperti ini. Ya, oh, ya, ya sudah kayak gini. Nanti, tapi untuk RA ya, nanti untuk rancangannya, ini kan cuma saya minta ketika per hari tugas ya. Ini, Pak. Loh, per hari tugas. Agar apa? Agar kita lebih mudah. Oh, mana ini Smart ASN atau kan dari judul itu sudah kita bisa lihat sebenarnya dari isu itu kita sudah bisa menentukan bahwa ini tuh Smart ASN atau manajemen ASN kan gitu. Nah, ini kayak di nomor 2 kurang optimalnya kegiatan literasi siswa ya berarti ini manajemen gitu ya. Oke, Pak. Kemudian jadi nggak perlu ke bawah saya gitu. Kemudian kurang optimalnya program kebersihan jelas manajemen gitu ya. Kurang optimalnya penggunaan media ya apalagi ini pembelajaran digital jadi smart ASN gitu ya. Nah ini program kebugaran jelas manajemen ASN gitu ya. Oke ya tadi bagaimana ketika tampil apa yang perlu diperbaiki Mas Denny? Yang perlu diperbaiki itu kan saya ngambil isu ini, Pak. Tadi kurang optimalnya penggunaan media pembelajaran digital. Mm-mm. Dalam tahapan kegiatan saya tadi itu terlalu banyak, Pak. Jadi tidak spesifik. Makanya nanti takutnya apa? Terlalu membebani saya. Jadi Mm-mm. saya disuruh merevisi. Tadi kan banyak, Pak. Saya ada media digitalnya itu terlalu banyak. Ada pakai YouTube, ada pakai Google Spreadsheet, ada pakai Quizzes dan lain sebagainya. Mm-mm. Kan untuk memilih salah satu itu Pak atau dua. Oh tapi tetap 5 loh itu. Maksudnya ini Pak tahap-tahap eh, di sini kan ini sudah sedikit saya perbaiki Pak. Ya. Yang apa di sini. Jadi saya lebih spesifik nanti ke medianya menggunakan YouTube gitu Pak. Bukan YouTube, ya nggak apa-apa, ya kayak gitu nggak apa-apa. Mm-mm. Ini, terus habis itu apa lagi? Habis sekalian YouTube apa cuma YouTube? Hanya YouTube Pak. Jadi nanti yang pertama adalah survei dan identifikasi masalah di lapangan, Mm-mm. akan Ya, angket atau Google Form Pak. ya, ya, ya memang benar itu apa yang disampaikan Pak Falah. Nanti biasanya pada ujian RA seperti kemarin. Jadi gini ya, ini kan sudah pada ujian RA. Besok ujian RA hari Kamis ada. Kemudian hari kemarin Sabtu juga ada. Ada yang diminta spesifik ada. Jadi kayak gini, digital. Maksudnya digital apa nih? Anda kok belum membatasi? Digital kan banyak gitu. Kata penguji ini ya. Terus dilihat nih di apa di gagasan kegiatannya. Oh ternyata sudah disebutkan di situ. Cuma ditanya kira-kira mampu nggak dalam 1 bulan. Tuh. Kalau memang dikira agak berat ya mungkin bisa dikerucutkan gitu. Nah, kemudian ada lagi satu teman itu menggunakan konten kreatif Instagram ya. Jadi berbasis medsos, konten kreatif Instagram. Ditanya juga sama penguji, kenapa menggunakan hanya Instagram? Kan medsos banyak itu. Nah, sama nanti bisa saja kalau misalkan Anda ini ditanya,
Ya, misalkan ditanya, kenapa hanya YouTube? Anda jawabannya apa? Itu tadi Pak, mungkin kalau misalkan menggunakan beberapa media digital yang lain, takutnya tidak tidak selesai dalam waktu 30 hari. Nah, kita harus berbasis data, Mas. Gitu. Kalau mau kayak gini, harus berbasis data. Contoh ke atas, Mas. Ke atas. Ah, oh, Bob, Bob. Jadi kita kan nanti kamu hop terus-terus ke bawah, ke bawah. Jadi nanti ini kan kemungkinan judulnya adalah optimalisasi penggunaan media pembelajaran digital, ya kan? Jadi Oke, digital dalam bentuk YouTube kemungkinan ya nanti ya. Maksudnya digitalnya kan YouTube ya. Udah kayak gini nggak apa-apa. Dalam pembelajaran PJOK di kelas 11 MAN 2 Banyumas. Kalau ditanya misalkan gagasannya kok cuma pakai YouTube? Kan bisa juga pakai misalkan ada selain YouTube TikTok misalnya ya. Misalnya. Nah, kira-kira Anda kalau jawabannya mabuk, saya khawatir tidak akan jadi dalam waktu 1 bulan. Itu eh, bukan data itu kan asumsi. Bayangan kita kan nggak sampai gitu kan. Kira-kira untuk data apa yang perlu Anda sampaikan? oke. Kira-kira, kira-kira kenapa Anda pilih YouTube? Nah, ini Anda perlu, ini kan di kelas berapa, Mas? Kelas 11 Pak. Kelas 11. Nah, mungkin nanti saya perlu sampaikan bahwa di kelas 11, Pak, itu ketika saya observasi, pengguna terbesar adalah YouTube. Itu. Jadi misalnya di kelas 11 hasil observasi misalnya hasil hasil wawancara atau ketika hasil eh, Tur, apa ya paling tanya itu ternyata yang mereka tuh sering kali menonton YouTube misalnya gitu. Itu. Jadi reasoningnya itu berbasis data. Ya memang benar itu dalam waktu kurang lebih 1 bulan itu nanti mampu atau enggak kan gitu. Ya betul, betul. Itu memang benar. Nanti kalau kebanyakan ya benar. Ini makanya ini harus apa harus diperhatikan. Sebenarnya ini kan di hari ke-15 penetapan judul itu sama metrik itu kan hari ke-15 ya, tapi kita sudah jauh lebih cepat. Jadi untuk teman-teman yang lain juga bahwa ketika nanti kita mengambil tema RA ini, pastikan bahwa isu itu Anda mengangkat isu itu hendaknya ada datanya. Kemudian pemilihan pemilihan kegiatan ya di samping tadi Anda menjelaskan sebulan itu eh, misalkan takut tidak berjalan adalah familiarity. Jadi ke keterkenalan di siswa. Nah, itu misalnya gitu. Atau Anda karena ini PJOK ya, karena ini PJOK, maka yang paling efektif ya, yang paling efektif adalah video misalkan itu. Bukan Instagram. Kalau Instagram misalnya karena dia eh, kurang untuk apa tuh tangkapan layar bergerak misalnya gitu ya. Nah, itu harus kuat ini. Ya, gitu ya Mas. Mas apa namanya? Mas Farhan ya. Denny Pak. Oh iya Mas Denny. Gitu ya. Pak. Dia Pak, terima kasih banyak. Nah, jadi ya nggak apa-apa, bagus itu nanti digitalnya Anda batasi pada YouTube, terus tapi yang jelas nanti Anda berikan reasoningnya kenapa Anda milih isu ini dengan solusi YouTube. Itu kan Anda milih solusi ini. Nah YouTube itu Anda berikan bahwa YouTube secara garis besarnya itu hasil observasinya atau Anda melihat
kekhalayakan rame di man itu itu banyak sekali apa orang anak-anak yang sering menonton itu atau anak-anak yang tertarik dengan itu. Itu jadi oh YouTube ini bisa nih digunakan untuk apa meningkatkan pembelajaran pembelajaran apa pendidikan jasmani gitu. Ya bagus, nggak apa-apa bener. Itu benar dari Pak Fala. Oke, terima kasih Mas Denny. Iya Pak, terima kasih banyak Pak. Ya, ya mudah-mudahan sih nggak ditanya macam-macam ya. Mudah-mudahan. Ya cuma kita jaganya aja. Yang penting itu memang pada pemilihan judul itu sudah bagus. Yang penting sebenarnya. Yang paling penting. Kemudian kalau nanti di apa di kegiatan itu ada revisi-revisi itu biasanya ya tidak jauh dari judul. Contohnya tadi dari Pak Falah itu kan tidak jauh dari judul. Jadi lebih mudah gitu. Oke, baik. Yang Izin lainnya. share screen, Pak. Ya, Mohon izin sudah terlihat belum ya, Pak? belum ini belum. Sampun terlihat dereng ya, Pak? Sudah, Oke, Bapak, ya saya sudah. ingin konsultasi terkait dengan isu saya, kemudian rencana judul yang akan saya pakai, serta dengan kegiatan. Apakah kegiatan itu sudah bisa mencerminkan terkait isu yang saya angkat, Pak? Isu yang Ya, pertama yaitu kurang optimalnya kegiatan literasi di MTS Negeri 1 Grobogan. Di sini terkait manajemen ASN dan otomatis smart ASN. Kemudian yang kedua, belum optimalnya proses transfer ilmu pada mata pelajaran pendidikan Pancasila di kelas 8 MTS Negeri 1 Grobogan. Yang ketiga, oke. oke, Oh, Mbak, di di USG-nya USG, gimana baik. USG-nya? Di USG saya mendapatkan 3 isu, Ya, kemudian yang ya, saya ya ambil, ini ya. Bentar. Bisa oke, berhenti? belum. Yang dimaksudkan proses transfer ilmu itu apa ya? Baik, Pak. Jadi saya berangkat dari permasalahan ketika saya melakukan asesmen awal di kelas, ternyata hasil yang saya dapatkan itu jelek. Artinya proses transfer ilmu selama ini yang dilakukan itu tidak maksimal. Saya Apa? mencoba Jenengan pakai menganalisis apa? Jenengan pakai apa? Asesmen awalnya pakai apa? pakai ini Pak, soal secara kognitif, mengukur Berarti kognitif berarti siswa. pretest ya. Berarti Pre- pretest ya. Yes, istilahnya memang pretest Pak, tapi kan kita mengikuti perkembangan ya, pakai kurikulum Merdeka, Ya, jadi kita ya. asesmen awal seperti itu. Ya, ya, Nah, ya. kemudian saya juga berwawancara dengan rekan sejawat bahwa memang dibutuhkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik serta menarik kepada anak-anak karena notabene di sini adalah MTS negeri dan arahan dari Bapak Kepala Sekolah bahwa sebaiknya menggunakan project karena siswa itu supaya tidak ngantuk jadi tidak ngantuk sehingga proses transfer ilmunya itu maksimal maka buat mereka sibuk maka saya di sini nyambung dengan kegiatan yang ingin saya lakukan Mhm. yaitu yang pertama Yang pertama, mengikuti pelatihan pembelajaran Bentar, Pak. Mengikuti pelatihan pembelajaran aktif secara online dan mandiri. Kemudian yang kedua, saya menyusun modul ajar dengan model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL nanti di sini. Target saya itu poster atau infografis. oke. Di sini kita harus Stop, Mbak. berdiferensiasi Stop. ya, Pak. Halo, Oke, Mbak. ini Eh, Pak. kalau ini agak berisik banget ya di belakang background jenengan. Jadi kalau
eh, belum optimalnya proses transfer ilmu, maksud saya itu, jenengan kira-kira itu apa yang proses transfer ilmu itu kalau di dunia pendidikan apa sih? Secara Masa proses transfer ilmu, coba kalau di pembelajaran ya Pak, ya, iya, proses pembelajaran iya, yang kurang atau maksimal seperti itu. KBM, ya kan, misalnya belum optimalnya kegiatan belajar mengajar atau apa rendahnya, ya, apa rendahnya atau belum optimalnya pembelajaran. Nah, itu, Mbak. Itu aja kalau menurut saya. Jadi belum optimalnya pembelajaran mapel pendidikan Pancasila di kelas 8. Proses pembelajaran Bukan atau proses. pelajaran. Prosesnya Oke, enggak usah karena ya prosesnya enggak usah. oke. Berarti optimalisasi pembelajaran mata pelajaran pendidikan Pancasila melalui pendekatan berpusat pada peserta didik di kelas 8 UTS dan Iya, bisa keterbukaan. Begitu nggak ya Pak? gitu aja ya. Iya. Nah, ini juga nih pendekatan berpusat itu apakah kira-kira tidak menyalahi kurikulum yang terbaru ini kira-kira? Saya menggunakan kurikulum Merdeka Pak, seperti berpusat pada Oh, peserta didik ya. seperti itu. Terus Atau gimana? baiknya seperti apa ya Pak? Ya, enggak gini kalau pendekatan berpusat berarti kan Anda jauh dari kurikulum Merdeka yang sekarang itu kan bukan apa teacher center ya. Kalau ini kan berarti teacher center kan. Oh, ini student center ya. Iya Pak, Iya. berpusat pada peserta didik Pak. Oh, iya iya iya. Ya, ya nggak apa-apa nih kalau ini bener nih. Ya, oke. Ya, oke. Oke. Bagaimana judul saya Pak? Ya, oke, nggak apa-apa. Gini aja ya bener. Optimalisasi pembelajaran atau peningkatan pembelajaran mata mapel ya, mapel ya peningkatan pembelajaran ya pendidikan Pancasila ya udah ini aja melalui pendekatan pendekatan berpusat pada peserta didik atau kalau mau lebih keren ya student center gitu loh Mbak. Ya, kalau mau lebih keren. Nah, tapi itu garis miring atau tanda petik gitu. Pendekatan student center. Ya, center. Kayaknya senternya itu pakai ed deh, kayaknya. Centered. Kayaknya, tapi dicek ya nanti ya. Saya agak lupa. Jadi terpusat pendidikan, pendekatan, karena aslinya gini, student center approach gitu kayaknya ya. Jadi aslinya pendekatan yang terpusat pada student itu kayaknya. Coba ada yang bahasa Inggris nggak di sini? Iya, Pak, itu student, terus ada strip, centered, gitu. Ah, gitu kan, Setahu saya. centered kan, pakai ed kan, centered Pakai kan. strip sebelum centered itu. Oh, sebelum sebelum berarti Bentar. melalui Student, student strip, strip ya, centered centered approach. approach. Ah, ya tuh. Dihapus, Mbak. Nah, hop melalui student, studentnya dash, dash itu strip, strip. Setelah student itu strip. Ya, student center pakai ed, centered, approach, P-nya 2, P-nya 2, approach, CH. Iya, gitu. Nah, udah gitu aja. Ini ya. Pak Tersuwun Nah, Pak. ya kalau ditanya sebelumnya apa, anu masih pendidikan Pancasila tidak student center, misalnya gimana Mbak? Kalau ditanya gitu. Eh, Fakta di lapangan kalau melihat karena ini memang bukan sekolah
saya di awal ya Pak, karena saya baru masuk, saya melakukan observasi serta wawancara, ya memang teacher center Pak, Oh ya sudah. menggunakan wawancara, wawancara gitu. Ya, pokoknya nanti itu dijawab jenengan ya. Oke, Oke, baik baik. Pak. Silakan. Ayo, lanjutnya siapa? Mohon izin, Pak, untuk Oke. sesi. Mohon maaf, Pak, mohon izin. Ya, ini siapa ya? Saya Dwi Ratnawati. Oke. Nah, ini. Nah, ini kalau ini kurang optimalnya pemanfaatan media digital dalam pembelajaran bahasa Jawa. Ini langsung aja. Jadi pemanfaatan nanti ya, jadi judul RA-nya adalah pemanfaatan media digital dalam pembelajaran bahasa Jawa pada materi unggah-ungguh itu. Itu aja. Pemanfaatan sampai mansukan Iya, saja. ya. Jadi nanti nggak usah optimalisasi, tapi langsung pemanfaatan media digital, gitu ya. Kemarin malah jenengan sarankan langsung fokusnya ke Smart TV begitu, Pak. Oh ya, terus gimana judulnya? Kalau karena coba Smart TV-nya gimana? Smart TV itu nanti pada untuk kegiatannya. Oh, Nah, tapi ya nggak apa-apa kalau mau kayak gitu. Ya kemarin ya coba kayak apa? Jadi judulnya kayak apa? kemudian ini, Pak. Melalui Smart TV ya? Pemanfaatan Smart TV untuk meningkatkan pembelajaran pada materi unggah-ungguh itu. Gitu ya. Ya, oke, nggak apa-apa. Kayak gitu. Smart TV untuk meningkatkan pembelajaran pada materi unggah-ungguh bahasa Jawa. Ya. Jadi kalau isunya apa isunya? Isunya kurang optimalnya pemanfaatan media digital. Oh, atau gini Mbak, penggunaan media digital ya untuk materi unggah-ungguh bahasa Jawa melalui Smart TV gitu. Ya, penggunaan media digital untuk materi unggah-ungguh bahasa Jawa ya, ya Smart TV ya. Unggah-ungguh bahasa Jawa ya. Bahasa Jawa kan sama aja ini intinya. Bahasa Jawa di kelas berapa? Kelas 11, Pak. Ya, ditulis kelas 11. Ah, itu aja. Ya. Nah, kalau kayak gini, ya berarti kurangnya penggunaan media digital, Mbak. Gitu. Di sananya, di isunya nanti ya biar nah betul kurangnya eh, penggunaan media digital. Dah, itu aja. Pengguna ya, kurangnya ya penggunaan. Ya, gitu. Nah, dah itu aja, Mbak. Ya. Tanya, Jadi, Pak, karena peng- ini saya kelas 11 secara umum, namun di kelas 11 saya mengajar 6 kelas. mm-mm. Tapi hanya 2 kelas saja yang difasilitasi untuk Smart TV-nya. Ya Bisa udah untuk itu aja nanti di kalau di dibatasi ya di apa jadi kan itu ada di bab duanya nanti di bab 2 itu kan ada penjelasan di bawah ya, itu ya kan ya yang dimaksud dengan kelas 11 adalah kelas 11 1 dan 2 misalnya gitu gitu ya. Jadi nanti penggunaan media digital dalam pembelajaran bahasa Jawa pada materi unggah bahasa Jawa melalui Smart TV tadi ya. TV. Oke, baik. Ya, itu juga bisa ini atau penggunaan Smart TV ya.
untuk meningkatkan pembelajaran ya. Ya, tadi Sebentar, yang sebentar, pertama. sebentar, Pak. Sebentar, Pak. Ini sama ini. Jadi penggunaan Smart TV untuk meningkatkan pembelajaran bahasa Jawa. Iya, sama itu. Sama ya, Pak. Iya. Enak mana judulnya, Mbak? Kayaknya enak ini ya. eh, Penggunaan Smart TV untuk meningkatkan pembelajaran bahasa Jawa ya. Ya, kalau yang pertama ini, Pak, Oh iya. pemanfaatan Ya Smart kayaknya TV. ya enak mana, Mbak? Kayaknya pemanfaatan Smart TV ya. Iya, Pak. Ya sudah, itu aja lah. Baik. Ya Terima kalau kasih, kayak Pak. gitu berarti anu ya betul itu apa di sananya diganti seperti tadi lagi ya berarti ya bukan penggunaan tapi pemanfaatan. Pemanfaatan Jadi media digital ya. ya betul. Jadi apa tuh belum optimalnya pemanfaatan media digital itu ya. Oh, iya. Nanti dirubah itu tinggal kontrol Z kan bisa tuh. Kontrol Z aja. Oh iya itu juga nggak apa-apa. Ya oke ya itu ya. Ya udah itu aja kurangnya ya. Ya itu. Udah. Udah gitu nggak apa-apa lah. Oke gitu ya Mbak ya. Nah Baik. terus di apa tuh di langkah-langkah kegiatannya apa saja karena sudah dibatasi dengan Smart TV itu apa aja? Langkahnya ada dari perencanaan, perencanaan dari menyusun modul ajarnya, kemudian pelaksanaannya untuk menggunakan metode role play, Mm-mm. kemudian ada penayangan video drama melalui YouTube dari Smart TV, kemudian ada menyusun penugasan kepada siswa untuk membuat video pendek, Hmm. nanti agar bisa ada outputnya, bisa diupload di YouTube, nanti kita eh, dipresentasikan melalui Smart TV, Pak, bisa. Oh gitu. Untuk Smart TV itu sudah pernah digunakan belum tuh Mbak? Untuk bahasa Jawa? Untuk saya sendiri belum, Pak. Nah kalau Tapi belum untuk guru itu yang lama jangan ya pakai dulu, optimal ya. Kalau belum nggak usah pakai optimal. Jadi optimalnya dihapus aja. Coba sih di atas. Karena kan ini langsung kan. Jadi nah ini ya gitu aja. Ya, kurangnya pemanfaatan gitu aja. Nah, dah itu aja. Dah nanti kalau disuruh eh, misalnya tambahi peningkatan optimalisasi ya tinggal tambah aja. Gitu ya Mbak ya. Oke. nanti Terus pengumuman tidak ya, Pak. Nanti ah, ada pertanyaan, kenapa kok dulu nggak pakai media digital seperti itu? Karena saya ya ah, sebagai ah. guru baru di sini, Pak, seperti itu. Jadi Gimana Mbak? Gimana? karena saya di Sukoharjo, guru baru, jadi saya harus menyesuaikan, Pak. Apa tadi pertanyaannya jenengan apa? Kalau misal nanti ditanya kenapa kok dulu tidak memakai Smart TV seperti itu. Nah, ya, Anda harus harus cek dulu memang Smart TV itu digunakan atau enggak gitu loh, Mbak. Nah, digunakan apa enggak sih? Karena Anda untuk kan bisa beberapa tanya nih ke guru-guru lain, ya kan? Hasil dari eh, ob- apa observasi atau bincang-bincang dengan guru-guru lain, hasil dari diskusi itu ternyata Smart TV belum pernah digunakan untuk bahasa Jawa misalnya. Pernah memang digunakan bukan untuk bahasa Jawa, gitu. Pernah enggak? kalau untuk mapel lain mungkin digunakan, Pak. Nah, kayak gitu. Ya, hasil dari apa diskusi kami dengan para kolega untuk bahasa Jawa belum pernah Pak gitu. Itu pun sebenarnya harusnya disampaikan loh di pemilihan reasoningnya ya. Kenapa ini diambil? Nah, itu di latar belakang berarti itu ya. Jadi sudah ada Smart TV tapi untuk bahasa Jawa ya itu. Makanya Anda Khusus pada materinya iya yang pada sendiri. ya apalagi untuk misalnya dengan materi ya di sini kan disebutkan materi ya materi unggah-ungguh. Nah ini pertanyaan lagi untuk TP-nya bulan ini apakah materi unggah-ungguh ada? Kalau bulan ini tidak ada itu, Pak. Nah berarti Anda kan nggak ngajar dengan Smart TV dong kalau begitu. Oh, harus disesuaikan ya. Ada Iya. unggah-ungguh cuman untuk kelas 10, Pak.
Kelas 10. Iya, apakah saya harus ganti kelas 10 seperti itu, Pak? Iya, yang real dong, yang kelas 10. TP-nya bulan ini ada kelas 10. Ada yang semester Nah, 1 10. ya itu kelas 10 berarti. Anda ngajar juga kan? Saya kebetulan ngajar di bagian kelas 11 itu, Pak. Lah, kira-kira apa lagi selain unggah-ungguh? TP-nya apa sekarang TP-nya? Ada cerita pendek, Pak. Nah, itu pakai cerita pendek nggak apa-apa itu. Hmm. Cerpen Jawa ya? Ya, Nah, itu cerita pendek, Mbak. Yang TP sekarang diajar itu loh, karena Anda akan nanti memoto. Nih loh, saya ngajar cerita pendek, ya kan? iya, Pak. Itu. Lah kalau materi unggah-ungguh dan jenengan tidak nggak ngajarkan, nggak repot loh. Iya, Pak. Apalagi misalnya hanya di Pak. Nanti kalau yang pinter nih, pengujinya pinter, itu ditanya. Kalau kalau yang bukan pinter, maksudnya penguji rata-rata pinter ya. Jadi yang ditanya, Anda TP-nya diajarkan tidak ini, gitu. Kalau TP-nya diajarkan, oh berarti ya benar kalau Anda mengangkat itu. Iya, Karena Anda akan melaksanakan langsung memanfaatkan Smart TV untuk pembelajarannya Anda. Tapi kalau TP-nya ini kapan? Oh, TP-nya semester depan. Lah, padahal ini cuma 1 bulan. iya. Gitu ya, Mbak. Jadi Oke, kan, Pak. kan cuma sedikit. Sesuaikan ya, Pak Cuma ya. Mbak unggah-ungguh dan ke cerita pendek ya. Ya, sebenarnya ada dua TP, Pak. Ini ada cerita pendek sama tembang mocopat. Ah, itu manggung mau cepat, weh. Oh Itu ya, aja, ya. berarti ini saya yang urgent tembang mocopat ini ya, Pak ya. Iya, tembang mau copat, Mbak. Iya, jangan pakai. Yang kita tuh akan melakukan, yang akan kita lakukan, yang akan kita foto, ya kan. Nanti kan ada outputnya juga kan. Nah, kalau kayak gini gimana outputnya dong? Oh iya. Ya kan. Outputnya nggak ada dong ini. Wong belum dilaksanakan, nggak dilaksanakan. Oke, gitu ya, Mbak. Baik, Pak. Tembang mau copat, iya itu. Nanti dirubah itu. Sebenarnya pertimbangan saya karena unggah-ungguh bahasa itu kan sehari-hari digunakan anak-anak, jadi lebih urgent daripada tembang mocopat sama cerita wayang seperti itu, Pak. Nah, karena Pertimbangannya. di Tapi sini cuman nggak masuk disebutkan ke pada TP. materi, kecuali Ya, gini, kecuali nih, ya, kecuali penerapan unggah-ungguh bahasa Jawa, ya, di MAN 1 untuk membentuk karakter kejawaan. Nah, itu masih memungkinkan. Jadi apa? Terlepas dari materi yang diajarkan. Kalau penerapan unggah-ungguh kan jenengan tidak ditanya itu pelajaran bukan, tidak Pak. Ini hanya penerapan unggah-ungguh. Nah, itu bisa. Misalnya setiap hari apa itu ada penggunaan bahasa Jawa, kemudian Anda melihat ada unggah-ungguhnya tidak. Gitu Mbak. oke, Pak. Ya monggo lah, gitu aja. Kalau saya sih cenderung ke yang dilaksanakan aja ya tembang mau copat, tulis aja tembang mau copat. Iya, Pak. Gitu. Kalau mau kalau mau apa ya? Kalau mau lebih luas ya nggak apa-apa. Cukup pembelajaran bahasa Jawa, ya. Misalnya gitu. Tapi nanti di sana pembelajaran bahasa Jawa yang 1 bulan ini adalah tembang mocopat dan cerita pendek. Ada Itu. dua malahan ya, Pak ya. Malah 2 ya, Iya, malah Pak. 2. Jadi nanti Anda di penjelasannya dibatasi ya kayak Anda nulis apa kayak nulis skripsi itu ya. Baik, Pak. Gitu ya. Oke, Pak. Eh, coba ada yang lain? Saya mau ya Pak, mohon izin. Ya, silakan, Mbak. Ya, ini Pak terkait Oh, dengan ini ya, saya ya, Feni C. ya.
Oke. Yang kemarin lemahnya kualitas soal Pak, ini sudah saya analisis scanning, manajemen ASN dan Ya, sumber oke. ASN. Lalu untuk Terus, deskripsinya di sini Pak, bukan, ya, oke, nggak apa-apa kalau saya ya gini ya. C, Ini nanti ya apa ya? Nanti tinggal apa? Oke, ya. Kalau terus ke bawah, ya, udah ya. lalu ini saya bingung paparan bentuknya Pak. Jadi tadi deskripsinya saya pindah dulu ke atas karena bentuknya beda sama punya Pak Fala. Nanti saya pindah lagi ke bawah ya Pak ya. Lalu yang mau Ah, ditanyakan kemarin kan jadinya ngambil lemahnya kualitas soal matematika aljabar Pak. Terkait hmm, dengan gagasan kegiatan lima gagasan kegiatan yang saya ambil, misal hmm. identifikasi dan pengembangan bank soal ini saya pisah, boleh ya Pak? Ya, nggak apa-apa. Iya, Ya, tadinya kan saya gabung, tapi kok kayaknya ini sangat ya, berat. oke. Jadi saya Terus, pisah mawon, hmm. tapi jadinya ini materialnya agak banyak nih Pak. Kalau dari Fishbone materialnya ada dua item, Hmm. dua gagasan kegiatan, lalu metode, sama miliunya nggak ada Pak, nggak apa-apa ya. Ya, nggak apa-apa. Udah. Pripun, Yang Pak? penting, yang penting, ya, ada 5 kegiatan, ya, ada 5 kegiatan. Kemudian eh, yang paling urgent di garis bawahi pada fishbone-nya yang mana itu aslinya? Jadi pada fishbone itu yang paling urgent di garis bawahi misalnya dari material, dari metode, nah itu seperti itu Mbak. Oh, nggih, Pak. Hmm. Berarti nggak harus Nah terus, nggih. terus nih kalau jadi judul apa tadi akhirnya? Judulnya berarti nanti peningkatan kualitas soal matematika aljabar, Pak. Oh gitu ya. Ya. Dengan apa? Dengan apa tadi? Jadi peningkatan kualitasnya dengan apa tadi? Oh, maaf Pak, belum paham maksudnya dengan Dengan apa? Jadi apakah dengan penyusunan soal berbasis hot? oh, Apakah dengan dirincikan J. penyusunan soal berbasis apa tuh? Kontekstual sih Pak rencananya. EPA apa itu namanya? Jadi akan ada soal itu kan ada basisnya ya, ada hot, kemudian ada J. apa tuh yang dari Jepang apa dari Amerika itu saya lupa. Tim ya Pak. Ya, ya ini, ya, ya ini, Berarti harus ditulis ya Pak berdasarkan apa gitu ya mestinya difokuskan ya. difokuskan. Ya, jadi misalnya berbasis hot, ya Anda J. berbasis hot aja kalau saya begitu. Oh, oh iya iya. Nah, kalau ini misalnya ya ada STEAM ya, ada STEAM. J. STEAM itu kan kayaknya bukan untuk penyusunan soal ya. J kayak bukan Pak. Itu kan hanya pendekatan saja ya. Oh, pendekatan pembelajaran setahu saya Pak. Iya kan? Nah, kalau yang untuk soal yaitu hot, Mbak. Untuk Iya, ya Pak. Berarti hot. nanti kalau boleh saya tulis, berarti nanti judulnya peningkatan kualitas soal Iya, soal apa matematika aljabar aljabar berdasar kelas kelas 7 ya, dulu ya. ya, Kelas 7 berdasarkan kemampuan berpikir tingkat yang lebih tinggi gitu ya Pak. ya, ya, berbasis hot gitu aja, Mbak. Oh, hotspotnya nggak apa-apa. Iya, langsung Iya. berbasis hot. Hot itu kan sudah Iya, terkenal Indonesia. banget. Oh, J. Nggak usah di Indonesia kan J. Iya, Hot di MTSN gitu ya Pak. iya gitu. Pak, misal ya Pak, Ah, ini kan kalau soal ulangan itu kan sebenarnya dari guru-guru ganti-ganti. Jadi saya mau minta draftnya kok agak susah. Misal saya berbasis asesmen formatif yang ada di LKS, karena LKS itu adalah sumber utama belajar yang ada di sini. Lalu saya analisis di situ dan saya kembangkan, saya tingkatkan, boleh enggak Pak? Oh boleh dari LKS ya, Iya, lembar kerja iya, siswa LKS itu. Oh ya, matematika. ya Betul. nggak apa-apa. Yang Berarti, penting datanya ada. iya, berarti saya perlu Ya, tulis di sini Pak LKS-nya? nggak usah. Nanti Oh, nggak kalau usah. ditanya, Anda kok mengatakan soal matematika aljabar
kelas 7 tidak hot tuh dari mana? Oh, anu C. Pak, ini data dari LKS yang ada itu masih pada abstrak Pak gitu. Oh ya, nanti Ya berarti saya bukan pada identifikasi abstrak, ya tapi Pak. masih rendah ya, atau Masih masih rendah, lot, masih lot ya sih Pak. masih lot, bukan Oke, abstrak sebenarnya. Tapi kalau ya, ini bukan masalah abstrak dan tidak abstrak ya, tapi J. lot atau Cohort hot, dimensi ya lot. lot J. atau hot itu. Kalau Iya, lalu ada yang pahamnya pakai M mod ya berarti antara lot, mod dan hot gitu. oh sekarang udah ada mod ya Pak. Enggak sih Oh J, sebenarnya J. mod Udah itu ada mod itu kan middle 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 ya, order middle no higher no ya, ya order MOT itu thinking kan skill itu middle J. order higher thinking skill ya kan, J. thinking skill. Hot kan higher order thinking skill, iya benar. Higher order thinking Nah, skill. tapi J. sebenarnya kalau di ya pokoknya ini aja Mbak, pokoknya sudah ini aja nanti Anda tunjukkan aja bahwa ini lot di LKS ini lot itu, gitu ya Mbak. Ini J, nanti saya plotting lotnya berapa gitu ya Pak. Terus kalau misalnya sudah, baru saya buatkan bang soal untuk hotsnya gitu J. Iya betul. Nanti Nah, tidak usah melebar ke kontekstual stream dan sebagainya oh, J. enggak usah Oh Mbak. J, tadi Iya. sempat pusing nggak ya? Baru Nah, baik kalau ya. kayak gitu berarti nanti di ininya di kegiatannya ya itu tentang penyusunan identifikasi soal gitu Mbak. Tapi nanti pada hot ya. Nanti untuk pada Oh hot iya, fokusnya. gitu. Oke Baik. ya. J, Ya udah terkait Mbak. metode Pak, Eh? satu lagi Pak terkait metode. Ini kan rencana saya tetap melakukan penguatan pemahaman yang nomor 4 ini Pak, penguatan pemahaman konsep. Ini saya masuk ke kelas. Ini perlu buatan B Pak untuk Gini Mbak, batasan kegiatannya atau Anda fokus aja untuk tampilkan aja di sini identifikasi gitu. Pak. Oke Pak. Ditampilkan di sini nggak apa-apa, Anda kan sudah bikin nih ya J, kan. Nanti kan penguji melihat atau tidak J. kita kan nggak tahu juga ya kan. Kalau misalkan penguji melihat kemudian apa diminta diedit itu paling tidak jauh banget itu loh Mbak. Ya, Oh J, kalau siap. disuruh edit, ya yang penting tuh tidak sampai mengganti. Misalnya judul ini tidak layak. Lah kalau judul tidak layak kan nanti segeluntung ya kemungkinannya gitu. Mudah-mudahan bukan Oh itu. J. Kalau hanya, oh ini kegiatannya nih Anda kurang, mestinya kegiatannya yang mengacu dengan soal hot. Oh ya itu Anda bisa menambahi kan. Ini kan masih Oh rancangan iya Pak. kan gitu. J, antar nuhun Pak. Oke Jelas. gitu ya, ya. Ya, makasih. Ada lagi? Kalau nggak ada ya udah cukup. Kalau nggak ada, silahkan untuk di upload tugas-tugasnya per hari 13, 14, 15 ya. 15. Nah, itu tadi kalau yang penting nanti pada RA-nya sampah tugasnya di sana bentuknya kayak gini. Nggak apa-apa gitu. Kita kan hanya untuk tugasnya. Yang penting nanti RA-nya tidak jauh berbeda. Gitu ya. Apa ada lagi? Kalau nggak ada ya cukup. Ada Pak, saya mau coba share screen. Ya. Oke, ke atas coba. Ini apa ini? Ini saya mengangkat core issue yang kurangnya layanan bimbingan konseling terhadap materi bahaya bullying di lingkungan MTS Oh Negeri ya, 2 ya Sukoharjo. udah. Iya bagus. Ini aja. Ya. Terus untuk tahapannya, Nah, nanti itu kalau ditanya Anda mau meningkatkan layanan melalui apa itu jenengan gimana? Ditanya kayak gitu jenengan apa kegiatannya? kegiatannya saya diantaranya akan membuat poster Pak yang akan ditempelkan di mading sekolah. Terus? Terus ada itu buat artikel untuk diupload di website sekolah, Mm-mm. membuat kotak dan kontak aduan. Hmm. Ada lagi? Di sini juga ada pembiasaan untuk gerakan salam pagi sahabat.
Hmm, itu kira-kira bisa ya dilakukan ya ini ya. Bisa, Pak. Iya, Dalam 1 bulan ya mudah-mudahan iya berhasil. bisa. Ya sudah, itu aja. Ya nggak apa-apa, bagus itu. Terus kalau Jadwalnya. untuk judulnya, saya rencananya itu Pak, program bimbingan konseling untuk mencegah dan menangani bullying di MTSN 2 Sukoharjo. Ya nggak apa-apa. Iya. Oke, ya ini. Baik Pak, terima kasih Ya, Pak. ya baik. Ya. Saya Pak, Kalau pakai program berarti sebenarnya itu belum adanya program. Tapi kalau tadi belum optimalnya layanan, mestinya optimalisasi layanan. Karena sudah ada layanan tentang bullying, ya, maka tinggal dioptimalkan. Tapi kalau memang tidak ada nih tentang bullying, Anda bikin program tentang bullying. Nah, hanya mau tanya dulu, itu program itu tentang bullying itu sudah pernah ada belum layanan bullying? Cuman sekedar itu Pak, ada aduan, terus cuman Oh, kayak programnya nggak ada ya. eh, Nah, berarti gitu, belum. Mbak. Berarti nanti isunya tinggal diganti belum adanya program layanan bullying. Nah, jadi Iya, judulnya gampang kan? Program iya, layanan bullying gitu. oh iya. Oke, gitu aja. Oke, silakan siapa tadi? saya Pak mau coaching Pak, bentar izin share screen Pak. Ya. Lihat Pak ya, untuk isunya, nah ini Pak. Jadi namanya layanan yang kemarin itu Oh Pak, ya namanya ya. layanan administrasi pernikahan pada KUA Parangkuto. Ah, Nah, ini Pak, karena administrasi ini bisa nggak Pak langsung ke ini apa maksudnya terkait juga informasi begitu? ya bisa. Bisa kan ya Pak ya? Ya, Nah, karena di judul saya buat judulnya seperti ini Pak. ya Pak. Sebagian belum diedit. Ini Pak. Digitalisasi layanan administrasi dan informasi di KUA Parangkuto melalui aplikasi berbasis website gitu Pak. Ya. Jadi berarti nanti di isunya ditambahi kurangnya layanan administrasi dan informasi. Dan informasi begitu ya Pak ya. Iya, gitu. Hmm, Tapi ini dua ini Anda mampu ya. Jadi ini mendigitalisasi administrasi sekaligus informasi kira-kira mampu ya. jadi begini Pak, kalau administrasi kan sebenarnya eh, isunya kan tentang informasi administrasi. Kalau administrasi kan semua sudah ada di Simkah ya Pak ya. Simkah Mm-mm. web. Cuman kan masyarakat itu belum tahu syarat-syaratnya apa. Itu kan sebenarnya kaitannya dengan informasi nggak sih Pak? Oh iya, itu informasi. Mm-mm. Kalau administrasi Iya, kan maksudnya ke Simkahnya itu. iya, iya. Berarti Cuman jadi itu. yang saya sasar itu informasi administrasi untuk masyarakatnya gitu. Oh Kalau ya diganti saja langsung informasi administrasi gitu. oh iya, iya. Ya, Jadi bingung di coba, redaksinya memang. iya langsung dannya dihapus ya layanan informasi administrasi. Mm-mm. Dan ini Ya. kan kalau informasi ini kan juga terkait juga kegiatan kan kan Pak ya Ya. nantinya Nah kan berarti proyek itu. di isunya diganti aja kurangnya layanan informasi administrasi. Hmm. Nah terus itu kan pakai apa, eh, digitalisasi line web itu ya. Mm-mm. Ya ini Nah, saya ini bikin ini di sini prototipe ya layanan oh ya informasi administrasi layanan ya. Informasi ya tulis informasi. administrasi pernikahan gitu Pak ya. Oh Nah iya. saya Oh pernikahan ada kata pernikahannya ya. ah, Nah kalau ada pernikahannya di sana juga disampaikan aja pernikahan. mm-mm. Jadi khusus administrasi pernikahan. Mm-mm. Tapi kalau tidak ada pernikahannya nanti jangan-jangan termasuk wakaf
Gitu. Oh iya iya. Sebenarnya itu kalau kalau website itu kan mencakup itu juga kan Pak ya. Nah, tapi Anda mau, tapi kok di bawah tadi ada pernikahan. Kalau pernikahan ya pernikahan. Kalau misalkan memang mau Secara termasuk umum. secara umum ya berarti Mm-mm. nanti ya pernikahan, ya yang lainnya termasuk pada Mm-mm. wakaf itu. Nah, Heeh. gimana? Artinya Oh, itu menjadi masalah nggak Pak? Maksudnya kalau informasinya sifatnya umum karena informasi administrasi di KUA itu sendiri bukan hanya karena KUA kan pelayanannya bukan cuma pernikahan ya Pak ya. ya. Hmm. Ya, ya, ya silahkan. Ini mau informasi administrasi di KUA. Jadi administrasinya itu nanti ada pernikahan, ada wakaf, ya. Mm-mm, Eh, mm. Silahkan jenengan, jenengan yang kira-kira. Kalau memang kalau di sini kan Mm-mm. pernikahan, ya. Kalau menurut saya pernikahan saja. Ya. Kalau menurut saya, kalau memang Anda mau mengambil pernikahan, tapi kalau mau lebih gemuk, ya bisa itu cuma administrasi pada KUA. Tapi kan nanti berarti ya kalau jenengan membuktikan berarti ya bisa di pernikahannya, bisa di wakafnya gitu. Monggo Mm-mm. terserah Anda Mm-mm. aja. Iya, baik. Nah, Nah, gimana enaknya? Apa yang Anda sudah buat itu apa saja coba? Yang Anda mau lakukan itu apa? Wakaf juga, pernikahan toh atau bagaimana? sebenarnya kalau cari ringannya pernikahan saja sih Pak ya. Heeh, heeh. Ya kalau Oh, ringannya kalau gitu pernikahan aja Pak saja. ya. Iya, Pernikahan gitu. saja. Gitu. Nah, ini kan saya sempat bikin Ya saja prototipe nggak untuk apa-apa. website Gitu ya. pernikahan. Ya pernikahannya eh kalau ditanya ini ditanya Mm-mm. lagi ya, karena memang kemarin waktu Iya. ujian ditanya, kok tidak ini sih tidak apa administrasi SIMKAHnya? Ya Anda mengatakan bahwa yang urgent saat ini ya sesuai dengan eh, kondisi di lapangan, misalnya di pernikahan. Tetapi nanti Mm. pada setelah ini saya lakukan, tentu sesuai dengan arahan pimpinan, saya bisa akan melanjutkan atau memang seandainya disetujui akan melanjutkan dengan administrasi-administrasi yang lainnya. Gitu. Mm-mm. Nanti monggo, nggak apa-apa gitu. Kalau pernikahan dulu, pernikahan dulu. Gitu. Jadi yang Mm-mm. urgent saat ini yang di informasi pernikahan. Karena misalnya nih di KUA kami pernikahan itu setahun ada 300 untuk Mm-mm. membantu Oh iya. layanan informasi itu karena kadang masyarakat datang ternyata belum tahu maka kami menyediakan layanan informasi administrasi pernikahan melalui website. Iya, kalau kalau yang urgentnya memang itu sudah ya, yang pernikahan itu. Iya, Kalau yang lain kan seperti wakaf, terus kemasjidan itu belum urgent ini kasus isunya. ya, ya gitu. Ya dengan adanya itu fakta di lapangan pernikahannya berapa gitu ya. Mm-mm. Itu yang misalnya yang tanya tentang syarat-syarat nikah dibandingkan bikin masjid dengan menghadap kiblat kok lebih banyak yang nikah dan lain-lain itu. Mas. Mm-mm. Kan ada juga kan sebenarnya itu arah kiblat di kawah. Ada Pak. Nah, ya. Ya udah itu aja. Sementara itu aja, Mas. Baik, terima kasih Pak. Ya, pernikahan aja. Jadi judulnya ya layanan informasi administrasi pernikahan ya. Ya, 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 gitu. si pernikahan. Pernikahannya memang. Oke. Ya, yang di judul nanti diganti itu. Oke. Nah, Baik, ini ya, administrasi pernikahan. Oke, gitu ya. Oke. Baik. terima kasih Pak. Ya, ada lagi? Saya Udah Pak, semua ya kayaknya ya. saya Pak. Oh, ini siapa nih? Mas Denny Ihsan. Oke Pak. Hmm. Mas Denny Ihsan, ini apa tugasnya Mas? Sampai Mas. Kasus gimana Mas ya Pak? Untuk KUA juga. Oh, perencana ahli pertama. Oh iya Rencana, ya. iya Pak. Oke.
Ini saya Eh, mengambil masalah isu utama kurang optimalnya sinkronisasi data perencanaan dari berbagai satuan kerja Bimas Islam kantor Kemenak bukan. oke ya, oke, Ini masuknya bagus Smart ASN. ya, ya bagus itu. Saya yang saya tanyakan judulnya eh, digitalisasi sinkronisasi data perencanaan serta bimbingan masyarakat Islam Kementerian Agama Gerobokan melalui platform Google Workspace itu Oh, udah ini berarti judulnya gini aja Mas, gimana Pak? optimalisasi, sinkronisasi, atau gini aja, langsung sinkronisasi data, ya, digitalnya Hmm? dihapus itu. Oh, ada. Iya, nah, hapus, ya, sinkronisasi data perencanaan Satker Bimbingan Masyarakat Islam melalui platform Google Workspace. Itu aja, udah. Udah ini itu Pak. Iya, nanti kalau disuruh tambahi peningkatan optimal ya tinggal tambahi aja. Tapi judul sementara ini aja. Gitu ya. Oke. Oke. Oke, udah ya, cukup. Nggak ada lagi. Kalau cukup ya udah. Sukses ya, mudah-mudahan lancar lah. Amin, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih ya. Pak. Kita ketemu lagi Iya. kapan ya? Hari apa ya? Nggak tahu hari apa. Kayaknya di hari besok itu penetapan judul sama bikin apa tuh? Apa tuh bab satu kayaknya bab dua, tapi ini kan kita sudah nyicil, berarti Anda sudah mulai bergerak pada bab satu kemudian sama bab dua, gitu ya. Ya bisa syukur-syukur malah sudah selesai. Gitu ya, makasih, mohon maaf. Iya, Pak. Oke, Terima kasih. Pak, sampai terima jumpa. kasih Pak. Ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera buat kita semua. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau dirembuk?